Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabatku Sarung Dakwah Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang rembulan yang terbelah. Tentang rembulan yang terbelah yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, kisahnya secara kronologis adalah sebagaimana berikut. Setelah Abu Jahal dan gerombolannya merasa tidak mampu menghadapi Nabi Muhammad SAW, sementara matahari syariat beliau makin tinggi dan orang-orang makin banyak yang beriman kepadanya, maka si gembong kafir itu lalu mengirim surat kepada Raja Syria, yaitu Habib bin Malik, yang isinya sebagai berikut. Hendaknya diketahui oleh sang raja bahwa telah muncul di antara kita seorang tukang sihir yang sekaligus pembohong. Dia hanya mengakui satu Tuhan dan satu agama. Dia mencaci Tuhan-Tuhan kami setiap kali kami menghadapinya dengan berbagai argumentasi. Selalu saja dia mengalahkan berbagai argumentasi kami. Hari ini agamamu dan agama leluhurmu telah lemah. Temuilah dia sebelum agamanya semakin besar dan tersebar luas kemana-mana. Merespon surat Abu Jahal itu, Habib bin Malik langsung berangkat ke Mekah bersama dengan 12 penunggang kuda. Sampai di Al-Abtah, sang raja dan rombongan berhenti. Abu Jahal dan para pembesar Mekah langsung menyambutnya dengan berbagai hadiah. Habib bin Malik bertanya kepada Abu Jahal tentang Nabi Muhammad SAW. "Tuan, tanyakan saja langsung kepada Bani Hashim," jawab si gembong kafir itu. Orang-orang Bani Hashim yang hadir di situ langsung memberikan jawaban. "Kami mengenal Muhammad sebagai orang yang jujur di waktu kecil. Setelah umurnya mencapai 40 tahun, dia lalu mencaci Tuhan-Tuhan kami dan menyebarkan agama yang bukan merupakan agama leluhur kami. Bawa dia kemari," perintah sang raja. Kalau tidak mau, paksa saja." Mereka minta seseorang yang mau memanggilnya. Abu Bakar yang kemudian bersedia mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa pakaian merah dan surban hitam. Keduanya lantas dipakai oleh sang Nabi menuju kepada mereka yang sedang menunggu di Al-Abtah. Abu Bakar berada di sebelah kanan beliau, sedang Khadijah berada di belakangnya. Ketika Habib bin Malik melihat Nabi Muhammad SAW, raja itu berdiri dalam rangka memuliakan beliau. Ketika sang Nabi Muhammad SAW duduk dan cahaya berkilau-kilau di wajahnya, mereka semua diam dan dirundung rasa takut. Kemudian terjadilah dialog antara Raja Syria dengan sang Nabi Muhammad SAW sebagaimana berikut. Sang raja bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Engkau tahu bahwa semua nabi itu memiliki mukjizat. Apakah kau punya mukjizat?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apa yang kau inginkan?" Lalu raja itu bertanya kembali, "Aku ingin matahari terbenam sekarang, lalu muncul rembulan. Kau turunkan rembulan itu ke bumi, terus kau belah menjadi 2, lalu rembulan itu menyatu kembali, naik lagi ke langit dengan terang benderang." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apakah kau akan beriman kepadaku jika permintaanmu itu aku penuhi?" Lalu raja itu menjawab, "Ya, tapi juga dengan syarat kau beritahu apa yang ada di hatiku." Nabi Muhammad SAW lalu naik ke gunung Abi Kubis. Di sana beliau sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Malaikat Jibril pun turun menjumpai beliau dan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menundukkan matahari, rembulan, siang, dan malam untukmu. Dan Habib bin Malik memiliki seorang putri yang lumpuh, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, tidak punya kedua mata. Sekarang Allah Ta'ala telah mengembalikan anggota-anggota tubuh itu pada putri sang raja. Nabi Muhammad SAW turun dari gunung Abi Kubis. Malaikat Jibril berada di angkasa, para malaikat berbaris. Sang Nabi Muhammad SAW menunjuk matahari dengan jarinya. Matahari berlari ke arah barat lalu terbenam. Malam jadi kelam. Purnama muncul dengan terang benderang. Sang Nabi Muhammad SAW menunjukkannya dengan jari. Rembulan itu pun bergerak menuju bumi, lalu terbelah menjadi dua, kemudian menyatu dan terbang lagi. Pun matahari kembali sebagaimana semula. Masih ada satu syarat lagi, kata sang raja Syria tersebut. Baiklah, sabda sang Nabi SAW. Kau punya putri yang lumpuh tak berdaya. Sekarang Allah Ta'ala telah mengembalikan anggota-anggota tubuhnya dan menjadikannya sehat. Dengan riang dan penuh keyakinan, Habib bin Malik sang raja Syria menandaskan, wahai penduduk Mekah, aku tidak akan kufur lagi setelah beriman. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika cerita ini bermanfaat, dukung channel ini agar tetap semangat untuk menceritakan kisah-kisah yang lainnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.